Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang bisa bertemu kembali di Suara Ikasda untuk kita semua. Dan ya, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang alumni SMA Negeri 2 Madiun dengan segudang ceritanya, dengan segudang pengalamannya, dengan segudang prestasinya juga yang bisa kita petik bersama untuk menjadi motivasi ke depannya. Ya, hari ini masih bersama saya Karina Bintang dan yuk simak suara Ikasda untuk kita semua. Ya, ya hari ini em, ada seorang alumni yang bersedia mampir ke acara kita pada hari ini, yaitu Mas Andi Susilo. Halo Mas, apa kabar hari ini? Halo, baik, baik, baik. Alhamdulillah, eh, baik, sehat-sehat di sini. Mudah-mudahan di sana juga sama ya. Oke. Amin, amin. Kita semua sehat gitu ya Mas ya, sehat Ya, bahagia. paling penting gitu. Oke, Mas boleh nggak perkenalan dulu? eh Mas Andi ini siapa, alumni tahun berapa, atau ada yang perlu dikenalkan lebih lanjut? Kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Oke, ya. Oke, oke. Saya kenalin. Sorry kalau misalnya ini eh, nggak terlalu lancar atau gimana. Ya, nama saya Andi Enggak, Susilo. enggak. Nama saya Andi Susilo. eh Angkatan 99 SMA 2. Masuknya tahun berapa? Kayaknya 99 kurangi 3, 97 ya. Ya, pokoknya Iya. angkatannya 99 deh. Nah, terus udah gitu, ya lahir di kota sebelah Madiun, Ponorogo. Dulu kebetulan orang tua sama mbah itu tinggalnya di situ. Terus orang tua pindah ke Madiun. Jadi saya dari kecil tumbuh besar di Madiun. Dulu TK saya juga di Madiun, SD di Madiun, SMP sampai SMA. Di eh Madiun. di Madiun terus ya. Terus dulu SD itu di Rorombo ya. Terus TK dulu deh. TK dulu di Yuda Putra situ, di Bispo dulu. Sekarang udah banyak tempat makan di situ kayaknya. Terus Iya. SD Rorombo, SMP 1, terus ke SMA 2. Ceritanya begitu. Nah, kebetulan eh saya itu suka sekali dengan apa? Sketsa gambar lah ya, intinya gitu. Dari kecil memang suka coret-coret gitu. Dari kata orang tua dulu tuh dari kecil kamu tuh udah suka gambar gitu. Dari umur balita itu katanya gitu. Nah, kayaknya bakat itu dari bapak sih. Karena bapak bapak itu kebetulan juga bapak itu pemborong apa ya? Ya kayak kontraktor kecil gitulah intinya gitu. Nah, terus ya dari SD, SMP sampai ya dari SD SMP itu rutin kayak misalnya ikutan kayak dulu itu ada apa ya Porseni namanya ya Pekan Olahraga dan Seni Iya. nggak tahu sekarang masih ada atau enggak mungkin ganti nama ya tapi Iya. tiap kali ikut kayak kompetisi Porseni gitu selalu yang ada hubungannya dengan gambar menggambar lah intinya gitu. Nah terus SMA malah jarang gambar karena mungkin lebih fokus ke fokusnya tertuju ke UMPTN. Ya semuanya zaman dulu tuh pengen banget, oh kalau bisa dapat apa lolos UMPTN terus dapat PTN yang baik, yang bagus gitu sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah ini yang gitu. Kebetulan jujur cita-cita saya sendiri dulu bukan seperti yang saya lakuin sekarang. Pengennya sih udah jadi dokter. Alasnya simpel kan, pengen nolong orang. Tapi ya eh, malah melenceng ke dari hobi saya yang suka gambar tadi. Nah, akhirnya terus kemudian eh Eptanas ya dulu kalau kalau ujiannya ya. Setelah Iya. dari SMA 2 Eptanas habis itu rata-rata kalau zaman dulu zaman saya itu pada cari bimbingan belajar sesuai dengan kota yang
mereka pengen, kalau misal pengen kuliah di Surabaya ya ke Surabaya, pengen kuliah di mana ya ke situ. Kadang ada juga yang di Madiun karena UMPTN itu kalau nggak salah diadakan di kota-kota besar, intinya gitu. Jadi kita harus ke sana. Terus kebetulan waktu itu saya sendiri nggak terlalu pengen di area Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya pengennya ke Jawa Barat. Eh, akhirnya saya ke Bandung ngambil bimbingan belajar setelah lulus SMA itu kan ada kayak waktu singkat ya untuk bimbel semacam apa ya? Kalau dulu ada Primagama, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah, kalau di Bandung itu ada Ganesha Operation apa itulah intinya eh bimbel singkat untuk apa? Menuju UMPTN semacam Persiapan. itu. Persiapan Iya. UMPTN ya. Nah, karena saya sendiri nekat lah ibaratnya nekat bilang ke orang tua pengen ke Bandung gitu. Terus ya kamu mau ngapain ke sana? Ya bimbel di sana aja. Loh, bukannya teman-teman kamu banyak yang ke Jogja atau Surabaya karena sebagian besar kan kalau nggak ke Malang ya. Nggak apa-apa. Main ke Bandung nih kan. Akhirnya saya cuma sekali dulu ke Bandung. Sebelumnya belum pernah. Waktu itu singkat banget kayak liburan gitu sama temen juga. Kebetulan temen anak SMA 2 juga. Nah, itu temen sedikit tahu Bandung lah. Terus oh kayak gini Bandung ya udah. Saya akhirnya bimbingan belajar saya pokoknya saya minta ke sana. Nah, kebetulan waktu itu dititipin sama saudara. Saudara itu alumni STT Telkom. Nah, udah gitu kayak dititipin titip ke juniornya dia titip adikku ya, dia mau bimbingan belajar di Bandung. Udah aku titipin ke sini deh gitu sama saudaraku. Terus akhirnya ya udah satu kayaknya 1 atau 2 bulan deh di sana sebelum sebelum UMPTN ya. Terus aku dititipin di itu di temennya juniornya kakakku eh, Iya. kakakku saudara itu di dekat STT Telkom situ. Ya karena nggak tahu Medan ya, bener-bener nggak survei nggak apa. Ya ternyata SST Telkom ke Bandung itu 1 jam. Jadi SST Telkom itu kan kabupaten. Nah waktu itu waktu itu nggak mungkin ya nggak semaju maksudnya bukan maju ya nggak se-advance sekarang lah ininya apa jalanan dulu tuh masih separuh masih makadam jalan kampung dan segala macam. Tiap tiap hari itu bimbingan belajar jam 9 pagi berangkat tuh harus jam 7 pagi. Nah itu naik naik angkot itu oper 3 kali kalau nggak salah ya itu suka dukanya sih. Terus ya udah aku nginep di situ. Ganesha Operation itu di belakang Gramedia depan Bandung Indah Plaza itu dulu kalau kalau pernah ke Bandung. Nah di belakang Gramedia itu ada GO itu Ganesha Operation. Nah di situ ya itu untuk persiapan persiapan UMPTN. Terus waktu itu UMPTN aku lupa ngambil apa ya. Kayaknya teknik lingkungan sama kedokteran deh, ingat aku. Malah nggak ada hubungannya sama arsitektur. Nah, ada satu temen angkatan 98 itu bilang gini, di Bandung itu ada satu ini loh, satu universitas, dia swasta sih. Tapi arsitekturnya itu, waktu itu tuh gembar-gembarnya arsitekturnya itu terbaik se-Asia Tenggara. Ya, Unpar itu tadi universitasku itu, Universitas Parahyangan Bandung, bilangnya gitu. Oh iya, iya, masuknya susah, ada tes gambarnya gini-gini. Barangkali lu minat, kamu minat, coba aja. Gitu. Wes, terus ada tes gambar ya, ada. Ya tesnya itu tes gambar, matematika sama bahasa Inggris. Udah itu aja. Terus kemudian udah, ya udahlah, bener-bener nggak ada persiapan. Ini jangan dicontoh lah pokoknya kalau bisa. Semuanya harus ya sekarang zaman internet jadi riset dulu lah. Kalau zaman dulu kan minim yang ya harus cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Ya udah ikut gitu. Bener ya ini universitas saya sama sekali nggak tahu Unpar itu seperti apa. Arsitektur Parahyangan itu seperti apa. Itu bener-bener blank. Tapi katanya masuk susah dan kawan-kawan.
Terus aku bilang ke orang tua, loh kalau kamu mau nyobain ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, tapi ya kalau dunia konstruksi ya nanti plus minus bapak saya udah kasih tahu gambarannya seperti ini gitu. Pengennya sih mungkin dulu beliau ya cari apa kalau misalnya insinyur atau teknik cari yang lain gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah dicoba arsitektur gitu. Terus kemudian ya itu sebagai cadangan ya. Nah, tetap UMPTN itunya cadangan gitu, ceritanya begitu. Dan dia ujiannya lebih dulu. Ya udah aku ikut daftar ujiannya lebih dulu terus pas ke kampusnya itu kan ujiannya di kampusnya. Itu anak-anak pada bawa kayak semacam alas gambar gede gitu. Ini orang-orang mau ngapain? Ini pasti anak arsitek itu banyak banget gitu. Aduh, aku nggak bawa apa-apa, cuman bawa pensil 2B. Ya karena kan modelnya kan dari dulu sampai sekarang mungkin ya. Ngurak-ngurak kertas apa ujian itu kan 2B kan pensilnya. Karena kita kalau pilihan ganda tinggal ngisi di situ. Nah, ayo udah aku masuk. Terus dari itu kan aku nanya, itu bawa alas gambar buat apa? Oh iya, ini buat gambar nanti. Soalnya kita nggak disediain tempat kalau kalau tempat untuk tempat duduk untuk kuliah itu kan tahu tahu kan yang kursi dengan Kecil. satu ya semacam itu kecil medianya tuh kecil untuk nampung itu ya. Terus udah gitu, nah nanti kita gambarnya di sini karena kertasnya itu A1. Aku tuh langsung, waduh, ya udah gitu. Waduh, gimana aku gambarnya ntar? Ah, ya sudahlah, gitu kan. Mau nyari-nyari itu juga ada yang jual di situ. Kayaknya sih, kalaupun ada yang jual juga mungkin mungkin aku nggak tahu tempatnya ya. Dalam artian udah jalan nggak tahu karena tadi tinggalnya di STT Telkom yang STT Telkom sendiri itu di Dayuhkolot, Bandung coret lah istilahnya kalau orang sana. Nah ini Bandung kota gitu loh. Terus kemudian cari ini itu muter gitu di toko-toko situ kok nggak ada yang jual ini alas gambar. Terus ada yang jual alas gambar waktu itu A3 kalau nggak salah. Ya udah tak beli aja lah daripada kesusahan kan dari kecilan. Dari aku beli itu, saya masuk. Nah, terus ujiannya matematika, bahasa Inggris, yang terakhir gambar. Nah, itu benar-benar kayak tegang gitu semuanya. Oh, ini ya. Ya udah. Nah, ujiannya itu gambarnya itu kayak soal cerita. Jadi kertas A1 itu dibagi 4 sama dia. Terus kemudian ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Soal pertama, jadi intinya kalau di arsitektur sendiri itu ada kayak ilmu kayak komposisi, terus udah gitu nunjukin apa komposisi. Terus kemudian ada semacam kayak material. Jadi kalau misalnya gambar sketsa gitu, setidaknya tahu misalnya plastik itu kalau digambar wujudnya kayak apa, batu itu wujudnya kayak apa, semacam itu. Jadi kan itu kayak teknik arsiran. Terus ada komposisi ini apa, eh, huruf sama angka, karena kan nantinya tulisannya harus bagus juga. Terus yang terakhir tuh aku lupa ya. Pokoknya ada 4 soal itu dan keempat-empatnya soal cerita. Terus udah gitu dikasih waktu itu berapa ya? 1,5 jam apa gitu untuk gambar itu. Dari soal cerita itu disuruh gambar. Mungkin kalau ujiannya itu mirip sama kalau mungkin zaman sekarang FSRD kali ya. Fakultas Iya. Seni Rupa dan Desain semacam itu. Mungkin disuruh gambar, disuruh apa dan kawan-kawan. Semacam itu. Nah, bener, udahlah. eh Terus saya kira pakai trik kan A1 itu kan gede. Dan itu soalnya 4 memang banyak kan dilipat 4 kasih kayak kolom tulisan 1, 2, 3, 4. Nah, di situ tuh nomor 1 emang dikasih petunjuknya begitu. Ya wes akhirnya kertasnya tak lipat aja. Aku lipat kan kalau A1 kan kalau dilipat 4 dia jadi kecil. Jadi akhirnya bisa gambar. Terus udah ya semampuku akhirnya aku gambar nggak pernah sama sekali itu
soalnya kok kayak gini ya, itu tuh gak pernah. Jadi ya saiso-iso aku gambar sebisa mungkin lah. Mau keterima enggak urusan belakangan. Ya udah, terus akhirnya coba cari lagi ke kayak STT Telkom juga aku ikut. Ada satu lagi universitas swasta itu Bina Nusantara dulu. Awal-awal BINUS itu baru baru buka, baru awal-awal BINUS banget kok itu. Teknik informatika kan zaman itu yang paling paling ngetop, ngetren kalau di zamanku teknik informatika. ITB pun juga teknik informatika waktu itu. Nah, kayak gitu. Terus ya udah STT aku ikut, BINUS juga ikut. Tapi pas ke BINUS kan ujiannya di Jakarta. Pas ke Jakarta itu langsung stres aku. Langsung ilfil, udah nggak mau lah intinya gitu. Walaupun alhamdulillah keterima kan ininya dari ujian itu. Nah, yang terakhir itu nungguin Unpar itu. Unpar pengumumannya ke kampusnya lagi ngecek gitu. Pas ke sana ya ditulis, oh kan ada dua pilihan. Pilihan pertama apa, pilihan kedua apa gitu semacam itulah. Nah, alhamdulillah aku keterima di pilihan pertama teknik arsitektur tadi gitu loh. Terus kemudian dari situ proses berlanjut kayak oh daftar ulang segala macam itu setelah UMPTN. Tapi ya udah kayak ada yang ya macam-macam sih ekspresinya. Ada yang wah nggak ngeterima ya gini, gini gitu. Ada yang nangis-nangis juga ada. Dan kebetulan kebanyakan itu memang gimana ya 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 karena mungkin dari gosip katanya bagus tadi. Jadi 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 banyak peminatnya gitu loh. Terus kemudian ya udah oke lah setidaknya aku udah punya backup kalau misalnya nggak keterima UMPTN. Terus ngobrol-ngobrol, terus ada lagi satu lagi teknik ini FSR di ITB. Nah itu aku juga cobain. Mengambil interior waktu itu. Yang kedua pilihan kedua apa ya? DKV ya waktu itu namanya DKV nggak tahu kalau berubah. Komunikasi visual. Nah udah kan. Terus yang cadangan-cadangan itu keterima malahan UMPTN-nya nggak karena udah males mungkin ya. Jadi feelingnya ah ngapain lagi sih UMPTN orang aku udah punya tempat kuliah nantinya lagian ini kayak enak gambar-gambar gitu sesuai dengan passion semacam itulah. Ya udah terus akhirnya ngobrol sama orang tua ya kamu ambil satu lah dari yang kamu pengen itu ya walaupun itu apa kamu nanti pengen nyoba UMPTN lagi tahun depan aku bilang lihat nantilah tapi ya udah terus dari itu akhirnya ngobrol diskusi ya akhirnya aku ngambil Unpar tadi. Waktu itu sih kayak SPP gitu-gitu sih ya alhamdulillah nggak terlalu nggak mahal sama kayak ITB. ITB juga segitu bayarnya di Unpar juga segitu ya ya begitulah terus akhirnya coba masuk ke situ memang Unpar menurutku memang eh, ya pendadarannya memang beda sih jadi ospekku itu setahun. Jadi setahun itu tuh bukan berarti ospek yang dibentak-bentak gitu enggak. Jadi bagus waktu itu tuh kerennya kalau aku lihat 1 tahun itu disuruh bikin project besar. Kita bilangnya itu apa ya? Teater musikal. Jadi Unpar itu setiap tahun tuh dia ngadain malam keluarga Unpar, Makelu bilangnya. Nah, dan terakhir tuh penutupannya dari anak arsitek itu. Tiap tahun mereka bikin teater musikal itu. Jadi itu semacam kayak kalau zaman now pernah lihat kayak teatrikal kayak Broadway Broadway gitu nggak? Yang di New York atau Ya, ya ya. Cirque du Soleil ya nggak se kayak gitu sih nggak. Cuman ini kita disuruh bikin satu pertunjukan konsep semuanya di aransemen sendiri dari musik, lighting, apa-apa itu kita sendiri harus dan itu dibikin jadi kalau ospek kasarnya ini ospek pendadaran yang dibentak-bentak itu tuh di berapa bulan ya 3 bulan pertama sampai ditutup sama kemah itu ospeknya kan ospek semuanya ospek semua jurusan
terus kemudian ospek sipil arsitektur, yang terakhir ospek arsitektur itu ditutup dengan kemah. Nah, di kemah itu ya udah bentak-bentaknya udah selesai. Nah, setelah itu disuruh bikin proyek panjang itu ya sekitar harus siap itu dalam 9 bulan lah kalau nggak ya 3 bulan ya plus ya 6 plus 3 9 bulan. Pas terakhir harus manggung di Makelu, di kayak Makelu itu sebelumnya band-band gitu, band-band rata-rata semuanya band. Terus terakhir baru kita. Nah, itu juga tricky karena mengkondisikan kondisi panggung yang seperti itu kan terbatas. Nah, udah gitu kita harus bikin pertunjukan. Terus waktu itu temanya itu pelangi. Pelangi itu ya karena eh, indah ya. Indah kalau zaman sekarang kan asosiasinya lain. Kan itu ya. Jadi pelangi itu setelah hujan muncul pelangi dan setelahnya cerah sepertinya semacam itulah. Kita mau menggambarkan hal itu gitu. Nah, itu tuh diatur dari awal gimana sih? Ya, jadi ada konsepnya. Terus dibikin teatrikal, musik kita sendiri yang ngatur. Jadi satu angkatan itu tuh terus dan itu tuh perang konsep. Perang konsep tuh di sini gimana ya? Ada kayak saat senior kita yang senior pembimbing kita angkatan di atas kita persis 98 itu jadi pembimbing, 97 ke atas itu jadi penguji yang bantai kita lah ibarat kata. Jadi setiap tiap minggu itu kita kumpul, kita mau bikin apa nih, konsepnya apa nih. Jadi yang digodok memang dari awal konsep gitu. Konsepnya apa nih? Kita mau bikin ini nih. eh Terus konsepnya ini dihajar dulu. Ini konsepnya nggak kuat, gini-gini batal. Terus kemudian akhirnya nongol si pelangi tadi gitu. Dan si pelangi itu juga terus habis itu dipecah lagi. Jadi oke pelangi, kamu menunjukin pelangi itu awalnya gimana? Oh awalnya jadi ada orang yang kekeringan, ngambil minta hujan, hujan turun, nongol pelangi. As simple as that konsepnya. Terus kemudian ya udah ya ngebawanya itu gimana gitu. Itu harus benar-benar si konsepnya itu dibawa dari awal sampai akhir sampai terjadi pertunjukan teater musikal itu. Jadi isinya sebenarnya hanya kayak semacam aransemen musik yang melambangkan kalau di situ itu mensuasanakan itu dan lighting dan benar-benar yang semuanya itu kita berperan di situ. Nah, lightingnya itu kita akalin sendiri. Jadi teknisnya mau kayak gimana kita harus akalin sendiri. Pakai UV terus udah gitu kita mainin kayak propertinya itu pakai kertas di oh ya kalau kertas warna merah ibarat kata kertas warna merah sama putih kalau kena UV kan pasti efeknya beda. Nah kita main kayak efek itu bikin kayak special efek gitu. Akhirnya ya itu yang ditunggu-tunggu. Itu rata-rata yang ditunggu-tunggu sama kampus lain. Kampus apa ITB pun juga banyak yang wah ini ada teater musikal atau orang-orang yang area situ pun yang tahu pun juga mereka pada datang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sukses itu benar-benar kayak pencapaian. Dan di satu sisi itu ada juga ada himpunan mahasiswanya ya kalau misalnya mau ini itu beda lah, beda beda ini beda jalur. Nah, dari situ tuh tahun pertama itu kita hampir hampir tiap malam itu ke kampus. Karena kan kalau siang sekolah apa kuliahnya, sorenya kita ngobrolin. Ya dari situ anak-anak apa? Ya dari situ tuh bondingnya itu terbentuk gitu loh. Jadi angkatanku itu tuh jadi terbentuk. Udah. Terus kemudian kuliah arsitektur ya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya begitulah. Jadi kalau kuliah arsitektur sendiri ya pasti ada studio arsitektur sebagai final ininya lah ya. Hasil produk akhirnya. Misalnya tahun pertama itu kita memang banyak sketsa, terus kayak gitu gambar bangunan dan kawan-kawan. Studio studionya juga mungkin bikin desain yang kecil-kecil dulu, baru naik desain yang
sedang sampai akhirnya semakin kompleks bangunannya. Dan ada beberapa mata kuliah penunjang yang mungkin lebih spesifik, lebih spesialisasi nantinya kalau mau ada yang ambil S2 dan kawan-kawan bisa ke situ. Nah, eh, saya nggak ngerti dari mana Asia Tenggara itu tadi, tapi ya sepertinya exposure itu didapat dari beberapa arsitek-arsitek muda yang di Indonesia itu memang kebanyakan yang punya nama itu memang dari Unpar rata-rata. Kalau misalnya kayak siapa? Hmm, itu siapa sih? Aang, Andra Matin dan kawan-kawan itu kan cukup cukup ternama di Indonesia dan ada beberapa yang kebetulan sekarang juga seangkatan sama saya yang karena kan pasti bergeser ya dari generasi ke generasi seperti itulah. Terus kemudian eh, kuliah saya cukup lama karena bandel kebanyakan main, nilai juga gitu-gitu aja. Karena memang dari apa ya, memang asik dalam artian eh, mu- mungkin gimana orang orang kampung terus akhirnya ke kota ya gitu dan Enjoy kebetulan banget. ya seperti itulah. Terus eh, kuliah itu 99 saya lulus itu 2004 5 tahun ya kayaknya ya 5 tahun. Tapi wisudanya 2005. Udah habis itu facing ya itu baru kan lulus itu kan udah kayak ya ini tuh ya udah ini tuh kamu baru start, it's the beginning gitu. Ya dunia dunia nyatanya sekarang di sini gitu. Terus dia apa ya? Terus akhirnya saya mikir, ah ngapain ya? Oke, cari kerja gitu. Cari kerja, exposure itu pasti adanya di kota-kota besar. Karena standarnya kan kayak gitu standarnya ya. Tapi sebenarnya juga ini juga bukan patokan ya. Karena eh, karena template-nya waktu itu tuh gitu. Terus akhirnya oke, berangkat cari kerja ke Jakarta deh gitu. Minta izin orang tua mau pindah ke Jakarta untuk cari kerja. Akhirnya dulu aku ikut sama senior di di Jakarta. Kebetulan dia punya biro arsitek, bironya kecil, ya cukup untuk aku belajar lah. Terus terus sudah gitu ngobrol sama teman-teman juga kalau ada ini dong kalau ada info terus sempat diajakin juga apa jadi penulis di bukan penulis ya sempat ngisi majalah tabloid apa ya lupa aku sih. Dulu punyanya Gramedia dia punya kayak tabloid serial rumah nah itu suruh ngisi eh, 2 edisi kalau nggak salah. Terus eh dari situ ya udah kita cari-cari pengalaman di situ aja terus dari senior tadi terus aku pindah ke Plaza Indonesia ya di Plaza Indonesia jadi kayak in-house interior design buat fit out gitu misalnya kalau ada toko dia mau biasanya kan setiap berapa tahun 2 tahun sekali dia harus ganti ganti ini ganti suasana nah itu ngurusin internalnya dari fit out di Plaza Indonesia tadi ya kebetulan jadi Plaza Indonesia bisa dapat exposure belajar gimana sih ini manajemen terus kemudian di situ kan juga tenan-tenannya kan juga kebanyakan tenan-tenan internasional dan branded mungkin ya kalau boleh dibilang ya bisa belajar dari situ oh gimana sih flow-nya gitu. dulu dulu saya ngurusin lantai 1 sama Plaza IX. Dulu masih ada Plaza IX. Sekarang udah dibongkar kayaknya. Udah jadi nggak tahu jadi di Plaza Indonesia ada 2 tower kan salah satunya itu. Terus 1 tahun karena di arsitektur kan masih suka ngedesain, nggak betah. Akhirnya aku pindah ke biro interior yang Parker Vandenberg gitu yang punya orang
orang Australia, yang dia tinggal di Jakarta. Kebanyakan proyek-proyeknya dia itu ini apa eh office. Jadi dia spesialis memang di office kayak kantor HSBC atau kantor Dupont dulu yang saya ini Dupont Cat itu bikin kantornya sama HSBC yang di Wisma Metropolitan apa itu. Terus eh dari situ kok kayaknya stagnan ya. Jadi waktu itu tuh sempat nyoba-nyoba cari biro-biro lokal di Indonesia. Tapi ya gitu, kok belum belum ada yang greget atau mungkin juga kok ternyata eh, banyak yang nggak seperti saya bayangkan gitu. Karena memang ya suka duka apa anak perantauan lah ya dalam artian. Yaudah aku coba cari yang terbaik deh gimana ininya. Terus akhirnya kepengenan banget itu gimana ya kalau misalnya nyoba ke luar negeri gitu terus eh, bisa nggak ya gitu dengan portofolio yang ada aku coba atur lagi portofolio dari zaman kuliah terus kemudian hasil-hasil karya zaman kuliah hasil karya pas kerja sama senior itu dan yang interior aku gabung jadi satu. Nah kebetulan waktu itu tuh aku sempat ngekos di belakang Kuningan. Di belakang Kuningan itu ada dan pertama kali ngelihat kantorku yang pertama yang di Singapura itu, BP Arsitek. Nah itu di bangunan, kalau bangunan baru itu kan ada hoarding tuh, ada bedeng lah apa. Iya, Tadi oke, iya, iya. dari mana ya terakhir, sorry. Oke, Ngekos intinya di oke Kuningan. gini, yang kos di belakang Kuningan itu ada kayak hoarding itu pembatas bangunan itu. Di situ ada ya kantor saya pertama itu waktu itu mereka punya proyek di Jakarta. Ada tulisan Design by DP Architect Singapore Private Limited gitu. Private Limited Singapura gitu. Gitu ya. Coba ya, bisa nggak ya gitu. Terus sedikit bekal bahasa Inggris kan biasanya minusnya orang Indonesia kan di bahasa Inggris ya. Waktu kerja di Parker Vandenberg itu setiap pagi itu dilesin bahasa Inggris karena si bulenya itu dia nggak mau ada barrier language buat semuanya suruh les bahasa Inggris mau yang udah bisa atau enggak ya pokoknya di situ dipanggilin guru guru Lia kalau nggak salah terus kemudian disuruh les bahasa Inggris setengah jam setiap hari ngantor itu jadi biar komunikasinya enak mereka nggak mau bahasa karena mereka nggak terlalu bisa bahasa Indonesia dan dia bilang you have to learn English biar kita komunikasi enak gitu loh. Oke, ya udah dari situ terus ya udah wah Singapura nih Eh, coba nih bisa nggak ya sekitar 2006-an lah itu 2006 itu udah mulai banyak pas ngecek teman-teman itu banyak juga teman-teman yang mau nyoba gitu. Terus ada beberapa teman-teman udah berangkat duluan dari 2006. Terus ngobrol, gimana caranya biar bisa kerja di sana gitu. Entah dan itu nggak cuman Unpar aja kayak anak ITB, anak ITS pun ada, anak UGM pun ada gitu yang kerja di sana setelah saya ke sini ya gitu. Terus pas sharing-sharing sama temen yang ada di sana, oke bisa kok kirim aja CV-nya kalau misalnya dia ada bukaan, kirim CV-nya. Pokoknya entah gimana kayaknya ada bukaan di Kompas atau apa koran lah pokoknya. Saya pun lihat, wah ini DP Arsitek nyari. Ya, akhirnya tak kirim. Gitu. Aku kirim ke situ. Beberapa temen itu diundangnya interview suruh ke Singapura. Wah kalau ke Singapura biar lagi dong ini. Dan waktu itu tuh kan lumayan ya ke luar negeri nggak kayak zaman sekarang ada fiskal segala macem. Bayar fiskal dulu 1 juta ke 1,5 juta. Di luar tiket kan. Zaman dulu kan masih ada pajak fiskal itu. Terus mudah-mudahan lah ya kalau misalnya ada rezeki pasti dilancarin gitu kan. Terus ternyata alhamdulillah interviewku itu di Jakarta dan aku dapat panggilan telepon interview di Jakarta karena di ini kantorku dulu itu dia banyak banget memang proyek di Indonesia sampai sekarang pun juga masih banyak. Jadi
klien-kliennya juga klien-klien developer yang ternama di Indonesia lah, itu yang besar-besar itu kebetulan kayak shopping mall itu di Jakarta banyak banget dia bikin. Terus beberapa kayak shopping mall itu semacam kayak Senayan City, terus yang Kuningan tadi, Kuningan apartemen Kuningan, sama beberapa yang village village punya Lipo itu tuh banyak banyak yang bikin dari si kantorku. Kalau di Surabaya Ciputra Ciputra Mall itu tuh yang bikin. Terus Tunjungan Plaza Extension itu juga yang bikin, yang ngedesain kantorku bukan yang bikin ya. Terus akhirnya dipanggil wawancaranya di Hotel Arya Duta Jakarta, di Tugu Tani situ, di area Tugu Tani itu. Terus ya alhamdulillah aku nggak perlu ke sana, nggak terlalu lama, itu dari interview sekitar 1 mingguan kalau nggak salah si HRD-nya nelpon, eh dia kasih offer, ya alhamdulillah ya seneng akhirnya, wah alhamdulillah bisa keterima gitu. Terus bilang ke orang tua ngizinin, terus ya udah akhirnya berangkat ke sana. Tapi ya sebelumnya itu, ya ini sekalian tadi yang ada di brief itu gimana sih bisa ke sana. Terus modalnya apa, uang yang apa yang perlu dipersiapin ya, itu penting. Ya, yang pasti Iya, ada modal sangu. Terus kita nanya karena yang satu tuh koneksi kalau bisa dalam artian koneksi di sini nggak, kalau bisa ada orang yang udah di sana, kita bisa tanya, gimana sih nantinya kita hidup di sana itu. Jadi nggak terlalu bonek yang kayak di Bandung tadi. Menurut kata gitu. Jadi aku tanya-tanya ke temenku yang kebetulan udah di sana, nggak apa-apa, nanti kamu nginep di tempatku aja. Kita kita biasanya sharing apartemen, jadi sharing tempat tinggal. Jadi satu rumah itu, biasanya ada 3 kamar tidur. Satu apartemen itu isinya ada yang 3 kamar tidur. Kita biasanya 3 orang atau lebih. Ada batasan juga, misalnya maksimum 5 orang itu sewa satu unit yang isinya 3 kamar tidur. Jadi misalnya gitu. Ya dari situ, kita sharing gitu. Si kamar ini yang nempatin siapa, kamar ini tempatin siapa, yang kamar ini tempatin siapa. 1-2 bulan pertama aku nebeng sama temenku yang di sana. Terus aku bilang, ya udah aku ini ya ngikut ya, ya sembari aku nyari nyari apa, temen buat partneran sewa unit tadi, sewa sewa apartemen tadi. Oke. Karena kalau untuk sendirian memang mahal sewanya, makanya kita sharing gitu. Terus akhirnya dapat, dan ternyata circa tahun 2006 2007, sebelum 2010 itu memang demand arsitektur di Singapura itu memang tinggi banget. Jadi, dan untuk foreigner itu tuh mudah untuk mendapatkan visa kerja. Kalau di Singapura harus punya visa kerja dulu, baru masuk, dan visa kerja sendiri itu diurus oleh, pihak perusahaan. Sampai sekarang pun juga kayak gitu. Tapi itu harus dapat visa kerja dulu, karena visa kerja urusannya sama pemerintah sini. Kalau kita udah ngantongin visa kerja, kita bisa masuk sana selaku ini apa, professional worker gitu, bukan bukan selaku turis gitu. Dan itu kan dikontrol banget kalau di Singapura. Ya dari situ, singkat cerita, eh ya mulai dari 2007 itu bulan Maret aku masuk Singapura sampai sekarang. Cukup lama juga di kantor yang pertama tadi, dari 2007 ke 2020, 13 tahunan. Itu juga, berawal dari asisten arsitek sampai kemudian ke level yang terakhir itu yang saya, ya, associate tadi. Terus kemudian ya karena ya itu flow-nya kalau di negara-negara seperti Singapura dan kawan-kawan, mungkin kalau untuk wirausaha sendiri itu tuh, ininya apa?
modalnya terlalu besar dan kawan-kawan ya. Jadi lebih jumping dari satu company ke company lain macam itu. Terus akhirnya ya aku putusin untuk pindah untuk mencari pengalaman baru dan tentunya ya dari sisi sisi lain juga gitu. Kebutuhan kan semakin lama juga semakin semakin bertambah. Jadi jumping dari pengalaman satu ke company satu ke company lain. Kemudian dari DP tadi aku pindah ke Maincon, dari Maincon perusahaan perusahaan Jepang kebetulan dan dia banyak ngerjain lebih ke industrial building. Terus kemudian dari situ pindah ke sama juga lebih fokusnya lebih ke industrial building. Ada perusahaan dari US namanya Jacobs. Nah itu dia memang spesialisnya di waters industry yang di Singapura. Water industry itu bikin proyek skala besar untuk pemerintah sini kan untuk ini untuk air minum air siap pakai itu karena di Singapura itu kan air dia nggak ada yang ini air itu nggak sama kayak Indonesia gitu. Indonesia punya sumber air banyak, ambil air tanah dan kawan gitu itu nggak. Jadi air di Singapura itu semuanya recycle. Jadi difilter lagi habis dipakai filter lagi. Jadi dari air kotor itu difilter jadi air yang bisa untuk diminum. Nah, itu juga banyak ilmu baru di situ. Terus di situ 3 tahun, terus sekarang join sama perusahaanku yang sekarang dia dari Irlandia dan fokusnya juga sama ke industrial. Building juga bikin chemical plant, oil and gas dan kawan-kawan fokusnya lebih ke situ. Begitu. Selaku ya arsitek tadi. Begitu. Arsiteknya sendiri pun di sini lebih banyak ke koordinasi karena semakin semakin kayak yang di kontraktornya pun juga udah lebih ke manajemen, lebih ke ya posisinya lebih ke situ gitu. Jadi udah nggak terlalu banyak ngedesain, lebih ke kayak kasih desain solution. Kalau misalnya di site ada masalah, di lokasi ada masalah, kita yang beresin gitu. Gitu. Semacam itulah. Begitu. Terus kenapa alasannya pindah ke Singapura tuh sebenarnya simpel sih dulu. Aku pengen ngedesain gedung tinggi gitu. Karena belum pernah di Indonesia, ya ya belum pernah kesampaian. Terus profilnya DB Arsitek tadi sendiri juga, wah kayaknya banyak nih proyeknya lucu-lucu nih bisa bikin bangunan tinggi nih. Ya udah. Terus akhirnya ya itu aku daftar ke situ. Itu awalnya. Sampai sekarang eh anak-anakku pun juga juga keduanya sekolah di sini gitu. Begitu. Terus apa lagi ya? Itu sih. Ini mungkin Luar, ada luar pertanyaan biasa atau banget gitu perjalanannya, Mas. ya ya Iya, gimana iya ya? Memang perjalanannya luar memang biasa banget. memang itu tadi sih apa jangan takut punya mimpi lah kasarnya gitu. Apapun itu kalau kita punya keinginan, punya mimpi, ya jangan mimpi tok. Kalau bisa ya kita usahain untuk apa wujudin gitu loh. Asalkan itu positif, pasti insya Allah ada jalannya. Dan nggak ada semuanya itu yang serba kebetulan sih menurutku. Kalau bisa semuanya di planning, mau ngerjain apapun lah. Kalau bisa di planning, terus eh, apa bisa mungkin di planning dengan baik. Jangan jangan kayak saya dulu yang kebanyakan yang wah ada ini langsung ini modelnya kayak gitu lah. Actionnya kurang. Saya sendiri juga dulu kalau coba kalau aku planning itu pasti bakal bisa lebih baik ya. Tapi ya itu tadi lesson learn terus mau mau belajar jangan stop dan humble aja jadi orang ya kita banyak belajar ambil ilmu dari yang bisa kita kita ambil di siapapun itu doesn't matter gitu. Nah, exposure di sini tuh alhamdulillah banyak ketemu ketemu banyak orang dari berbagai macam negara.
eh, macam-macam itu dia dari negara ini, negara itu, negara ini. Ternyata sifatnya beda-beda ya gitu. Lucu juga gitu. Jadi terus udah gitu tabiatnya juga beda-beda ya gitu. Adatnya juga beda-beda ya. Gitu. Jadi ya itu wawasannya bisa bertambah gitu-gitu. Nah, intinya jangan takut punya mimpi, walaupun itu positif wujudin. Karena kita nggak bakal tahu outcome-nya itu bakal kayak gimana. Jangan mikir outcome-nya dulu deh gitu. Jadi lebih ke kita fokus ke apa yang kita iniin, master di bidang itu, eh dan nanti passionnya bakal nongol. Kalau menurut saya gitu, jangan jangan kayak dulu. Saya dulu mungkin terlalu passion duluan, terus di tengah jalan, wah udah kecentok, udah males gitu, udah males ngapa-ngapain. Passion itu bisa ditumbuhin kok. Dari mastery ke di satu hal, nanti bisa nongol sendiri itu passion gitu loh. Gitu. Itu sih. I- Itu Iya, perjalanan Mas. saya ya gitu. Dan kalau bisa ada kesempatan untuk belajar untuk semuanya, termasuk saya juga. Misalnya ada kesempatan untuk belajar lagi ya saya pengen gitu, pengen 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 belajar lagi, ngambil apa mungkin master lah atau apa. Ya gimana pun juga kalau saya sih percaya pendidikan itu penting sih. Eh, Lepas dari apa nantinya kita bakal jadi apa, itu at least itu bisa bisa bikin gimana ya? Bisa bisa selain selain pengalaman ya dari basic kita tadi kita bisa membawa diri, mengenal orang lebih luas dan kita bisa appreciate each other gitu. Jadi itulah sorry kalau pakai bahasa Inggris kan gitu. Saling menghargai satu sama lain ya gitu. Gitu. Itu sih. Terus Ya, Mas, dari ada yang miss nggak? Iya. Monggo, enggak monggo, nih. sorry. Saya malah penasarannya ini kan berarti kan perjalanannya dari 2006 nih ke Singapura Mm-mm. sampai Dari sekarang. 2007 saya masuk Singapura 2007. Oh, Cuman nyari-nyarinya pas di Jakarta dari 2006. oke. Ada 2007 temen-temen, ya berarti sampai sekitar sekarang 18 tahun. Iya, 2007 ya 19 ya, ya 19 tahun. iya 19 tahun. Itu itu suka dukanya apa aja tuh, Mas? Berdarah-darahnya. Oke, sempat kaget sih waktu ke sini. Satu pertama kali bahasa. Karena bahasa Inggrisnya Singapura itu kita coba pakai bahasa Inggris yang baku, mereka nggak ngerti. Ya, bukan nggak ngerti, mereka ngerti. Cuman ibaratnya ngapain sih lo pakai bahasa Inggris yang baku? Nggak perlu lah. Mereka pride, bangga dengan Inggrisnya mereka sendiri si Singlish tadi yang singkat singkat aja gitu. Misalnya ya itulah bisa dilihat di YouTube gimana Singlish itu seperti apa. Nah itu sempat sempat kaget, saya bingung bahasa, sempat ada sedikit barrier language dalam artian ya walaupun kita bisa bahasa Inggris ternyata kok bahasa Inggrisnya kayak gini ya gitu, ngomongnya gimana ya. Terus, ya tapi lama-lama kita harus bisa beradaptasi lah. Yang penting percaya diri. Terus udah gitu face face kerjanya itu bisa dibilang 2 kali atau mungkin lebih tergantung company ya, rata-rata 2 kali lipat lebih cepat daripada di Jakarta. Itu yang bikin kalau di Jakarta itu lama di jalan mungkin ya sampai sekarang yang macet lah ini capeknya di situ. Kalau di sini itu apa pace kerjanya tuh cukup cepat sih kalau menurutku. Jadi ekspektasinya lebih tinggi memang. Mungkin ya dan harus harus menyesuaikan itu yang 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 jadi tantangan gitu. Terus oke, terus udah gitu suka dukanya. Nah, dukanya itu gini,
kalau dulu kan kontrak rumah itu kan selalu harus cari temen. Kita harus cari temen untuk ngontrak Roommate. bareng. Nah, roommate. Ya. Kalau kita sendiri ngontrak itu mahal banget. Nah, uang habis buat itu buat apa? Nggak inilah nggak itu. Nah itu dan rata-rata kontrak itu minimal 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian kita renew lagi gitu loh modelnya kalau di Singapura. Nah, tiap kali renew kadang naik juga kan harganya. Udah gitu buat ngekip temen yang roommate yang asik atau roommate yang oke aku masih masih mau di Singapura nih. Kadang ada yang balik for good. Itu kita harus cari lagi. Itu yang exhausted sih kalau menurutku zaman dulu. Nyari nyari roommate karena ya alhamdulillahnya sampai kemudian aku nikah itu masih masih inilah apa sebelum-sebelumnya masih ada roommate dan ya cukup lama gitu. 2-3 tahun kalau dia mau pulang ke Indo kita cari lagi dan selalu dapat. Setiap kali dia mau perpanjang rumah itu selalu deg-degan. Itu yang paling aku nggak suka karena mahal. Satu mahal, terus udah gitu harus nyari roommate yang cocok dalam tanda kutip. Nanti orang kan beda-beda juga ya. Kita nggak tahu kalau orang itu udah jadi hidup serumah sama kita, walaupun kamarnya beda-beda, cuman ya itu. Terus kemudian juga harus baik-baik sama ini segala sesuatu diomongin baik-baik kayak gitu. Memang bisa, memang nggak bisa nyewa kamar. Karena di sini nggak ada kos-kosan, nggak seperti di Indonesia ada kos-kosan itu nggak ada. Jadi, apa? Bisa sewa kamar, cuman kita nggak kenal sama orang-orang yang ada di rumah. Rata-rata kalau orang Indonesia itu dia pengennya bareng-bareng sama orang Indo gitu. Dan ya, itu yang bikin duka. Terus apalagi kalau duka di dunia arsitektur long hours itu yang menurut saya dukanya di situ dulu. Jadi sering-sering lembur gitu-gitu. Itu itu ampun. Lemburnya bisa kalau parah bisa 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 nyampe jam 3 4 pagi itu bisa. Kalau pas lagi ada peak Wow. banget. Cuman ya nggak setiap hari nggak. Karena memang tapi itu kalau misalnya mau ada presentasi ke klien atau ada kita submission pemasukan gambar lah input Mhm. buat bikin tender drawing atau apa itu bisa lembur-lembur sampai pagi-pagi gitu itu bisa itu dukanya terus eh, Mungkin banyak sukanya banyak nih Mas sekarang. sukanya oh ya dukanya lagi Singapura itu Oke. membosankan karena ya ya negaranya kecil kayak kota aja gitu. Memang oh kan enak bisa shopping ya kalau ada duitnya enak shopping shopping terus ya ya maksudnya tiap hari ke mallnya ya mallnya memang bagus-bagus apa sering ketemu orang Indonesia apalagi kalau weekend gitu banyak banget apa turis-turis dari Indonesia gitu tuh. Kalau bosan ya ya kita explore tempat area baru. Kalau udah dieksplor semua ya udah habis. Terus cari kegiatan lah. Paling nggak. Kalau nggak nyebrang ke negara sebelah ke Malaysia, ke Johor Baru atau main lagi yang lebih naik lagi ke Kuala Lumpur atau apa gitu. Kalau paling dekatnya ya apa staycation ya atau gitu-gitu. Terus apa lagi ya Ke, itu. ke Indonesianya. Ke Indonesia alhamdulillah ya lumayan lumayan rutin kalau misalnya Lebaran gitu bisa mungkin disempatin pulang sama liburan kalau zaman dulu belum punya anak lebih fleksibel tapi kalau sekarang sekarang anak sekolah di sini kurikulumnya itu beda sama Indonesia jadi tahun pendidikannya juga beda liburnya juga beda jadi libur di sini itu bulan Juni itu 1 bulan ada mid semester itu
antara April ya sama September. Nah, itu tuh liburan tengah semester. Tengah semester itu seminggu, Juni itu 1 bulan, sama Desember itu 1 bulan lebih kadang. Nah, kesempatan-kesempatan itu dipakai untuk pulang, ceritanya gitu. Pulang. Terus ya, terus dukanya kalau Lebaran, kalau nggak pas libur, sekarang udah punya anak itu, wah itu kadang nggak bisa ngepasin Lebaran, jadi pulangnya pas liburan gitu loh. Karena anak-anak, kalau kita bisa cuti, tapi anak-anak udah nggak bisa cuti gitu. Di sekolah juga juga ini Iya. juga terlalu nggak memperbolehkan cuti gitu. Terus itu dukanya. Kalau sukanya ya Singapura itu banyak, kadang tuh banyak, dia tuh bikin sesuatu yang baru terus, jadi kadang oh ada ini baru kita bisa ke sana gitu. Terus udah gitu apa lagi ya? Kalau mau main ke sekarang ke Johor Bahru atau ke Malaysia itu paling 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 dekat, karena pengen gitu kalau oh main ke Indonesia ke Batam paling dekat ya. Tapi ke Batam sekarang tiket tiket ferry-nya udah mahal. Pulang pergi itu sekitar $70. $70 itu berapa? 800 ribuan. Kalau zaman Iya dulu sih. sebelum COVID itu cuma 300 ribu pulang pergi bisa dapat. Kalau sekarang untuk Iya. sekitar 800 ribu untuk sekali jalan satu orang. Kalau ke Johor Bahru kita cuma modal $2 itu udah bisa sampai ke sana gitu. Karena kan Iya. dia kan lewat pakai pakai bus itu, jadi nggak mahal gitu. Iya. Gitu. eh Suka, oke, kalau sukanya kalau zaman Iya. dulu di arsitektur itu kita bisa dapat exposure jalan-jalan gratis. Kalau misalnya ada proyek yang nggak di Singapura sama Mm-mm. kantor disuruh jalan bisnis trip ke 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 Sekalian. ya sekalian gitu. Itu sukanya gitu. Ya itu. Terus apa lagi ya? Itu eh kalau yang lain ya. Terus di sini, wah enak ya Singapura, di luar negeri gajinya dolar. Kadang orang kan mikirnya gitu. Iya tapi spendingnya juga dolar sama aja. Jadi dan kadang tuh ya kalau misalnya ditanya ya biaya hidup di sini tuh memang tinggi, tapi proporsional lah dengan apa yang kita dapatkan di sini. Mesti Iya. pinter-pinter saving juga gitu. Memanage. Iya, pinter-pinter Iya. manage sendiri Iya. gitu. Iya. Iya, Mas. Itu tadi kan suka dukanya. Ini terakhir nih, Mas. Mm-mm. Mungkin ada motivasi atau pesan-pesan buat kita semua nih untuk meraih biar bisa punya haluan biasa kayak Mas Andi ini gimana nih? eh Gini, ya kalau saya itu tadi sih, jangan takut punya mimpi lah. Apapun yang yang kita lakuin itu, satu kita punya mimpi dulu nih setidaknya. Nah, mimpi dulu nggak apa-apa, taruh aja setinggi-tingginya. Tapi kita juga harus harus belajar cara nyapai mimpi itu, bukan kita cuman mimpi doang terus aku pengen gini ya, tapi kita nggak pernah ngelakuin. Itu juga juga nonsens kalau menurutku. Terus udah gitu banyak belajar. eh kita kita punya impian, kita harus tahu gimana cara cara ngeraih mimpi tadi. Jalan apa aja yang mesti gua laluin ini, apa aja yang mesti kita lakuin untuk mencapai itu gitu loh. Dan itu semua yakin itu pasti bisa ketakar lah. Dan kalau kita punya impian, otomatis kan kita juga punya semangat untuk nyapa itu kan gitu. Gitu. Terus banyak banyak belajar, terus banyak banyak sharing, koneksi itu juga penting karena kita nggak bakal tahu kesempatan itu bakal datang dari manapun menurutku. eh Kadang dari tiba-tiba oh ada ini ya,
Soalnya kita punya punya bisnis atau apa. Ternyata malah jalannya sama si A yang kita nggak pernah ke apa expect sebelumnya gitu loh. Semacam itu sih. Itu mungkin dan apa lagi ya? Iya, Udah itu. iya, iya, iya Mas, Terus luar udah gitu biasa banget. passion tadi passion. Gimana? Eh, Oke, eh, passion. passion itu bisa kebentuk setelahnya. Jangan terlalu melulu passionnya terus kemudian nggak mau lagi tutup mata pasang kacamata kuda ke yang lain. No. Be fleksibel lah menurutku. Kadang passion itu tuh akan datang setelah kita menguasai apa yang kita lakukan begitu. Jadi Iya, biar kita nggak bosen. Ternyata passion kita misalnya, oh aku pengen jadi pelari, pengen kayak pelari terkenal ini. Ya buat nyapai itu apa? Yakin bisa jadi pelari terkenal seperti si A misalnya. Nah kayak gitu-gitu kan kita bisa balik. Jadi kita coba dulu master di satu hal dan kemudian kita ambil dari situ passionnya bakal nongol gitu. Gitu. Oke, silakan udah ngomong terus ya. iya, Udah kalau mau iya, Q&A monggo kalau mau ada yang ditanyakan. iya. Iya Mas, luar biasa banget perjalanannya ini dari seorang anak Madiun yang lahir di Ponorogo ya Mas ya. Ya, Iya, tadi kan ya, dari seorang anak Madiun sampai ke Singapura dan sekarang sudah 18 tahun menetap di sana itu luar biasa menikmati hidupnya dengan segala perjalanannya itu tadi. Dan jangan takut bermimpi setinggi-tingginya karena dengan bermimpi kita punya keinginan, kita punya semangat untuk meraihnya. Gitu kan ya Mas ya? ya. Ya. Terus intinya Oke. kita jangan pernah berkecil hati deh. Asalnya kan orang gimana ya? eh Terlalu kita kita takut gagal, kita takut apa? Ya itu wajar sih. Jangan pernah takut gagal, jangan gampang kecil hati. Coba terus gitu loh. Tapi be smart juga kita belajar, lihat kondisi, lihat sikon, gitu-gitu. Ya. Nah, Hmm. itu dia. Ya, Jangan takut gagal. Itu ya Mas ya kuncinya. ya, jangan takut gagal. Iya, iya. Mungkin itu tadi ya. Terakhir ya Mas, jangan takut gagal dan mungkin juga karena keterbatasan waktu kita juga nih Mas. Untuk Ya, kayaknya udah durasinya lebih dari 1 jam ya. Berbincangnya seru satu. banget nih tadi Mas dan motivasi-motivasinya luar biasa. Itu tadi sih yang saya garis bawahi. Jangan takut bermimpi dan jangan takut gagal. Karena passion dan semangat itu akan mengikuti itu di dalamnya. Gitu ya Mas ya. Ya, Iya, oke. Oke, terima kasih Mas Andi buat pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa ya, bertemu di lain kesempatan atau mungkin nanti ketika main ke Madrid kita bisa catching up. boleh, boleh. Heeh. Iya, Anytime. atau nanti iya atau lain kesempatan kita yang ke sana. Boleh, boleh. Monggo, monggo. Anytime, Kak. Harapannya Kasih tahu. begitu. Iya, Iya, iya terima kasih banyak ya Mas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton Suara Ikasda untuk kita semua ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.